Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Halo Pak Gede. Ya, halo Pak Jamal. Dari mana nih? Saya dari dealer nih, lagi servis motor. Memang kenapa motor Pak Jamal? Kemarin motor saya dipinjam Pak. Setelah dikembalikan, saya rasa motornya ada yang aneh atau rusak kan gitu. Saya pikir jatuh lah. Nah, waktu saya tanya sama yang pinjam, katanya tidak jatuh, malah baik-baik. Ya akhirnya ya sudah, nggak apa-apa lah gitu. Terus apa ada masalah sekarang dengan motor Pak setelah dibawa ke dealer? Iya Pak, ini setelah saya ke dealer ternyata remnya blong Pak. Ya mungkin kelamaan di jalan, remnya kan panas. Panas gitu ya. Jadi blong. Nah inilah masalah yang saya. Wah, urus berbahaya sekarang. Pak. Bahaya kalau rem ya. Masalah di rem itu bahaya. Mungkin karena terlalu dipakai lama, panas, tancap terus Tancap gas gitu mungkin terus. ya. Lama-kelamaan remnya blong. Iya. Ya pastinya kalau perjalanan jauh, kalau saya sih mesti rem itu didinginkan dulu Iya. supaya tidak terlalu kepanasan kan gitu ya Pak Jamalnya. Ya soal itu sih saya sudah tahu, makanya kan saya tanya ke orang yang pinjam motor saya. Terus? Nah katanya sih tidak ada apa-apa, motornya baik-baik saja kok, gitu jawabannya Pak. Waduh, kasihan Pak Jamal nih. Tapi ya yang penting sekarang tidak membahayakan saja ya Pak ya. Iya itu yang Terpenting terpenting sekarang sih, motor Pak gitu. Jamal sudah diservis kan, Servis, aman kan. aman dah sekarang. Ya lain kali kalau meminjamkan barang ya lihat-lihat orang dulu lah gitu kan. Soalnya kan rem yang kena dan sangat berbahaya bagi pengendara benar. sih. Kalau saja saya gegabah tidak memperhatikan, mungkin ada yang kecelakaan gitu Pak. Oh ya bisa jadi. Itu bahaya sekali. Saya jadi teringat ini dengan satu istilah nih Pak Jamal. Berkaitan dengan kasus Pak Jamal ini yang begini. Apa nih? Ada bapak yang punya sifat model kayak begini nih. Maksud saya orang yang tidak jujur, yang tidak mengakui kesalahan gitu. Yang saya ingat ini. Emang apa Pak? Ada istilah begini Pak. Orang yang suka berdusta suka dengan pertikaian atau keributan. Itu ada pernah istilah yang saya baca. Maksudnya gimana Pak? Saya agak bingung. Ya saya baca selanjutnya itu begini kesimpulannya. Biasanya orang yang suka berdusta lebih suka menyelesaikan masalah dengan pertikaian atau dengan keributan. Untuk menghindari sebenarnya dari tanggung jawab mereka. Padahal sebenarnya dia tahu Dia yang salah bahwa ya. dia punya kesalahan. Aduh, ini menghindar dari kesalahan Pak ya. Ya. Benar juga Pak. Wah, seru tuh pembahasan. Terus gimana lagi Pak pembahasannya? Jadi kalau saya lihat sih benar. Biasanya orang yang suka menghindari masalah, Ya. yaitu akan cenderung mengkambing hitamkan orang lain untuk menutupi kesalahan sendiri. Saya lihat sih kesimpulannya begitu. Terus maksudnya bagaimana Pak ya? Nah, begini Pak, saya umpamakan ya. Apabila misalnya saya kedapatan berbohong, tetapi saya tidak mengakui kesalahan saya, bahkan saya membuat keributan dan memancing pertikaian di antara itu, sehingga untuk membela diri supaya kesalahan ada pada orang lain. Padahal yang membuat kesalahan itu adalah saya sendiri. Jadi duduk perkaranya ada pada saya. Iya. Jadi ada istilah lain yang mengatakan mencari kambing hitam, jadi melempar kesalahan terhadap orang lain. Gitu. Padahal diri sendiri yang salah ya. Ya itu. Jadi menghindar diri harus mencari kambing keributan hitam, supaya itu pertikaian. Waduh, bahaya tuh Pak. Ya. Kasihan dong orang yang tidak tahu apa-apa. Ya benar. Tahu-taunya kena masalah gitu. Ya itu sering terjadi misalnya kalau di kantor gitu ya. Ya. Kemungkinan yang akan terjadi bisa saja orang-orang yang model begini ini dipecat dari pekerjaan. Karena kalau menghilangkan jejak gitu misalnya kan, supaya menyembunyikan kesalahan sendiri itu bisa dipecat kalau di pekerjaan di kantoran gitu ya. Nah itulah orang yang tidak tahu apa-apa, tahu-taunya dipecat Pak ya. Itu dah. Ya itu sudah keterlaluan Pak, setega itu ya orangnya itu ya. Ya benar, bagaimana lagi. Jadi kalau kita menganggap jalan terbaik terpaksa harus dilakukan seperti itu. Itu bagi orang yang berusaha untuk mencari kambing hitam. Nah itulah dusta yang iblis kadang-kadang suka ya kayak gitu ya. Bisikkan di hati kita supaya kita coba untuk melempar kesalahan, mencari kambing hitam, mencari keributan ya. Saya ingat sih Pak cerita waktu lalu.
Ada si pendusta atau yang dikatakan si iblis, itu yang suka memutar balik fakta tentang buah pohon yang ada di tengah taman itu, Pak. Oh ya, benar sekali, saya ingat itu perkataan Tuhan tentang Adam dan Hawa itu kan Pak ya, yang Pak maksudkan? Ya benar Pak Gede. Ya disitulah jelas sekali kan perkataan Tuhan itu kepada Adam dan Hawa untuk jangan memakan buah yang ada di taman itu. Itu kan sudah jelas larangannya. Ya, benar. Tapi si iblis ini datang menyerupai dengan bentuk ular, terus memutar balik fakta dan menyusun kata-kata yang begitu sangat rapi untuk menipu ya. Untuk menipu si Adam dan Hawa. Ingat gitu. saya, ya benar sekali. Benar Pak Jamal. Jadi bahasa atau perkataan iblis itu sangat membuat Hawa yakin perkataan iblis itu bahwa ada benarnya. Sekalipun Hawa sangat berusaha menolak penawaran tersebut, tapi ya. Iya begitu. Ya benar Pak, sungguh bahasa yang sangat meyakinkan ya. Tapi justru itu menjatuhkan gitu. Ya, benar sekali. Bagaimana pendapat Pak Jamal tentang si pendusta pada masa itu atau katakanlah si iblis sendiri yang berdusta itu? Menurut saya sih, saya rasa si pendusta itu juga mengkambing hitamkan Tuhan, Pak. Maksudnya kenapa si iblis itu mengkambing hitamkan Tuhan? Di mana letaknya? Yang saya maksudkan si iblis itu kan menggunakan kalimat Tuhan yang itu dengan cara memutarbalikkan kebenarannya disampaikan kepada Hawa waktu itu, Pak. Nah di situ kan iblis katakan, kalau kamu makan buah itu, kamu tidak mati kan gitu, melainkan kamu terbuka matamu dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kan menurut saya kan seolah-olah iblis itu menyalahkan Tuhan, jadi mengkambing hitamkan Tuhan lah, bahwa kata-kata Tuhan itu tidak benar, itu yang disampaikan ke Hawa. Oh ya juga Pak Jamal. Kalau kita lihat dengan seksama, iblis membuat pertikaian kepada Tuhan melalui manusia di Taman Eden tersebut ya. Ya kalau diteliti sih itu sudah jelas iblis membuat pertikaian dengan Tuhan, membenarkan diri ya. Nah makanya setelah kejatuhan manusia kan muncul tuh pertikaian yang tidak berakhir, malahan sampai sekarang dan mungkin seterusnya, nggak tahu sampai kapan berakhir. Benar Pak Jamal, makanya sekarang ini melalui perkataan-perkataan iblis yang membuat pertikaian itu, jadinya kita perlu berhati-hati ya dengan kata-kata kita sendiri ya, bagaimana kita harus berkata-kata, berbahasa supaya jangan suka berbohong gitu ya, mengkambing hitamkan apalagi ya untuk mencari kesalahan untuk dilemparkan kepada orang lain demi membebaskan diri sendiri ya, demi kita untung aman gitu padahal orang lain yang buat kesalahan. Seperti pembahasan kita waktu lalu Pak, waspada terhadap lidah yang tak bertulang tetapi menghanguskan kan gitu ya. Memang lidah tak bertulang begitu ya, benar-benar Pak Jamal. Lidah memang tidak bertulang, tetapi untuk berdusta itu luar biasa. Apalagi suka pertikaian, bahkan merugikan orang banyak. Nah itu perlu, saya rasa perlu hati-hati kita ya. Kayak hobi aja ya, merugikan banyak orang ini. Benar sekali. Iya benar Pak Gede, kalau berbicara soal mengkambing hitamkan orang lain, menurut saya sih perbuatan yang tidak bertanggung jawab itu Pak. Saya rasa benar sekali Pak Jamal. Termasuk perbuatan yang membunuh mental. Aduh itu dan yang tidak terpuji ya Pak ya. Membuat orang lain tidak nyaman, bisa merusak mental orang di sekitar kita karena kita mengkambing hitamkan dan lain-lain kan. Padahal hanya dengan kata-kata saja ya bisa merusak mental orang Pak ya. Benar sekali. Itu saya sangat setuju Pak. Ya bahkan yang mengkhawatirkan hal-hal seperti ini adalah orang tersebut membalas hal-hal yang sama. Apa yang kita buat dibalas lagi, jadi balas-balasannya. Karena kecewa, akhirnya dendam, marah, akhirnya ya bermusuhan, berkesinambungan terus saling bermusuhan itu sampai generasi ke generasi ya Pak ya. Ya bisa jadi. Iya itu benar Pak, saya pernah dengar cerita kayaknya mirip sih dengan pembahasan kita saat ini Pak. Seperti apa yang Pak tahu? Ceritanya begini Pak, ini kan cerita seorang adik kakak. Kakaknya tidak terima kalau orang tuanya pilih kasih. Pilih kasih gimana di dalam cerita ini? Nah ceritanya itu kedua bersaudara ini kan sama-sama pergi berburu.
Nah, pada suatu hari kakaknya meminta adiknya istirahat di rumah di pondok. Ya, Terus kakaknya yang melanjutkan berburu kan gitu. Lalu dalam perjalanan kakaknya balik membawa buruan. Terus dia dapat lah. Diapain? Nah, buruannya disimpan lah di pondok. Ya. Nah, kakaknya pergi lagi lanjut berburu. Tahu-taunya adiknya pulang. Itu membawa hasil buruan yang tadi yang hasil kakaknya dibawa pulang itu nih ceritanya. Ya sampai di rumah kan orang tuanya sangat senang. Karena ya, bawa buruan. Pastilah orang tuanya kan berpikir adiknya dapat kan gitu. Gitu. Nah, singkat cerita kakaknya pulang tidak membawa apa-apa. Nah, akhirnya orang tuanya bilang, kamu kalah ya sama adikmu. Tuh adikmu sudah berhasil loh bawa buruan, kamu tidak dapat apa-apa kan gitu bahasanya. Wah, ini menarik ceritanya. Terus gimana lagi kelanjutannya? Nah, kakaknya diam. Tapi dia marah kan gitu, tapi tidak berani menjawab dengan melawan. Nah, akhirnya kakaknya pindah rumah lah, tinggal di hutan dalam waktu yang cukup lama. Ya karena si kakak kan kecewa juga sama adiknya. Tetapi adiknya tidak tahu apa-apa, kenapa gitu kakaknya marah sama dia gitu. Adiknya tidak tahu masalahnya. Terjadi kesalahpahaman di sini ya ceritanya. Ya, saya rasa sih Pak begitu, benar terjadi kesalahpahaman. Kakaknya salah paham yang membuat dia kecewa sendiri dan sangat marah kepada adiknya. Dan juga dia mengatakan orang tuanya pilih kasih. Nah, ini Pak, mohon maaf ini saya tidak begitu tahu sih cerita lengkapnya. Tapi saya memahami dari cerita tersebut bahwa sangat penting ada komunikasi. Supaya tidak ada yang salah artikan atau mengkambing hitamkan orang lain Pak ya. Yang akhirnya mengakibatkan kekecewaan yang mendalam Pak. Benar Pak, kata Pak Jamal ini seperti yang kita bahas bahwa seandainya semuanya dibicarakan gitu ya. Tidak miskomunikasi jadinya kan mungkin tidak terjadi pertikaian. Itu saya setuju. Atau kesalahpahaman satu dengan yang lain. Jadi penting untuk kita berdiskusi sebenarnya ya. Iya. Terus seandainya dibicarakan pasti tidak terjadi dusta atau kebohongan atau mengkambing hitamkan orang lain kan gitu ya. Benar Pak Jamal. Andai kita satu dengan yang lain, satu pikiran, satu hati, menyampaikan apa yang menjadi pesan dengan jelas gitu ya, itu pasti akan selalu menjaga hubungan sehingga itu terjadi kewaspadaan antara satu dengan yang lain supaya terjaga kan gitu ya. Benar Pak, makanya kalau kita sama-sama komunikasi dengan baik, terpenting sih waspada supaya tidak ada saling salah paham, apalagi mengkambing hitamkan orang lain itu kan agak susah Pak. Sama nanti kita kayak si pendusta itu. Jadi penting bahwa kita saling waspada satu dengan yang lain, menjaga hubungan ya. Itu udah. Oh ya Pak Jamal nih kayaknya kita harus pisah sementara menyudahi percakapan kita ini. Lain kali kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Saya juga mau lanjut nge-grab nih, pemumpung motor sudah di servis ini. Nah, semoga Pak Jamal beruntung ya. Dapat pelanggan banyak. Siapa terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Mari. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.